Shalom, puji Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini tanggal 17 Januari, kita akan membangun ibadah minggu bersama keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur dan dengan hati yang tulus. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan suara kidung jemaat nomor 21. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuki ibadah pada pagi ini bersama kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus tertuju kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Jemaat yang terkasih, puji Tuhan pagi ini kita boleh bangun kembali dengan sehat dan membangun ibadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga tercinta. Tema ibadah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 2 dan 3 yang demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita datang pada Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita menyerahkan segala kekurangan kita. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat. Kami boleh berada di tengah-tengah orang-orang yang kami cintai. Dan kami membangun ibadah bersama-sama secara online. Bapa, mohon kiranya Roh Kudus menuntun menolong kami, sehingga situasi pandemi ini tidak menjauhkan kami bersama-sama untuk datang kepadamu. Bapa, kami merasa bahwa kami ini orang yang berdosa, penuh dengan cacat celah. Mungkin melalui perkataan, pikiran, perbuatan kami, ya Tuhan, ampunilah kami. Layakkan kami untuk membangun ibadah pada minggu hari ini, dari awal sampai akhir, kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa kami, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan. Amin. Saudara, mari kita bersama memuji Tuhan dari kidung kontekstual 138
ingin seperti Tuhan. Seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami menjadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mohon hikmat dari Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi kami bersyukur pada hari Sabat ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama membangun ibadah, meskipun harus melalui online. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati dengan kesehatan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Bapa, kiranya Engkau berikan roh hikmat bagi setiap kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, boleh kami pahami, dan selanjutnya kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih lagi Tuhan, Bapak Pendeta Wuryanto, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan kiranya curahkan dengan roh-Mu, dengan hikmat dari Tuhan, sehingga boleh menyampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Jawab Yesus kepadanya,
Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masuki minggu Epifania. Yang kedua, kita masih dalam bulan penciptaan. Siapapun di antara kita pasti memiliki barang kepemilikan pribadi. Dalam ilmu ekonomi, jenis barang kepemilikan seseorang dibagi menjadi dua, yaitu barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Pengertian barang yang bergerak karena barang itu dapat dipindahkan dengan mudah. Contoh, televisi, kulkas, perhiasan emas, kalung, cincin, motor, HP, laptop, dan lain-lain. Nah, sedangkan pengertian barang yang tidak bergerak karena barang tersebut tidak dapat dipindahkan dengan mudah. Contohnya, tanah, rumah, tegal, sawah, dan lain-lain. Nah, secara ekonomi, barang yang tidak bergerak justru nilainya lebih tinggi daripada barang yang bergerak. Namun, mari kita perhatikan bahwa hal ini berbanding terbalik dengan sudut pandang iman Kristiani. Seseorang murid Tuhan akan mendapat nilai lebih sebagai bagian dari milik kepunyaan Allah justru ketika orang tersebut bergerak secara aktif menjadi saluran berkat bagi dunia, melayani Tuhan, menjadi seseorang yang mampu berdampak positif, mampu merubah kehidupan moral dan sosial sekitarnya ke arah yang lebih baik. Dalam bacaan kita, Filipus dan Nathanael mau mengikut Kristus untuk menjadi muridnya. Mereka merasa tidak cukup apabila hanya menjadi barang tidak bergeraknya Allah, yang hanya pasif dan berdiam diri, sementara dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Nah, saudara-saudara, panggilan Allah terhadap Filipus dan Nathanael itu juga berlaku bagi kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita gereja diajak untuk menyadari akan keberadaan hidup kita yang telah ditebus dan diselamatkan olehnya, menjadi milik kepunyaan Allah, aset Allah yang berharga. Namun kembali, nilai berharganya hidup kita akan semakin tinggi ketika kita juga mau turut aktif untuk melayaninya, mewartakan cinta kasih bagi dunia, membawa dampak bagi lingkungan yang positif, dan tidak hanya pasif, apalagi jika kita memberi pengaruh buruk yang tidak berkenan di mata Allah.
Umat Allah dipanggil untuk tidak hanya memikirkan kesalehan pribadi, tutup mata terhadap realitas buruk yang terjadi di sekitarnya, dan tentu saja itu semua harus kita lakukan tanpa harus terkesan menjadi hakim bagi sesama. Sebagai ungkapan bijak berikut ini. Kejahatan dapat merajalela bukan karena banyaknya orang jahat yang melakukannya, melainkan juga karena banyak orang baik yang hanya berdiam diri dan membiarkan kejahatan terjadi. Bapak Ibu Saudara, mari bergerak, menebar kebaikan, berani menegur, sekaligus juga berani menerima teguran sebagai bagian ciptaan demi menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi dunia. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat percaya di seluruh muka bumi kepunyaan Tuhan, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita bahwa kasih pemeliharaan, kesetiaan, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya dalam hidup kita. Sebagai dasar persembahan, kita dasari dari firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita iringi persembahan ini dengan kita memuji Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya
yang dikasih Tuhan, persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama, mari kita bawa dalam doa dan kita berdoa syafaat. Doa ini akan ditutup bersama-sama dengan pujian Bapa kami. Kembali kita siapkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, kami mohon kekuatan supaya kami dapat melakukan ajaran dan kehendak-Mu. Berikan kami semangat untuk mau bergerak menjalankan misi Tuhan, ikut mewujudkan damai sejahtera di bumi ini, melayani sesama. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami Adi Yuswo. Tuhan memberikan mereka kesehatan selalu dan menjaganya. Demikian juga anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, belajar di rumah karena situasi pandemi. Lindungi dan berkati mereka. Mereka tetap semangat untuk belajar dan meraih cita-citanya. Tuhan, kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan dalam upaya kami umat manusia mencegah penyebaran virus corona ini. Mereka yang sudah terpapar, berikan mereka pengharapan ya Tuhan, percaya penuh. Dengan hati yang gembira penuh semangat, mereka bisa menjaga imun tubuhnya, selanjutnya mereka boleh pulih seperti sedia kala. Para medis, tenaga medis yang membantu, demikian juga sukarelawan, Tuhan berikan kesabaran dan Tuhan juga melindungi mereka untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara kami, warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, yang sedih, Tuhan hiburkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Bapa, lindungi bangsa negara kami, mulai dari pemerintahan negara, Bapak Presiden, staf menteri, pemerintahan pusat sampai daerah, supaya dapat bahu-membahu untuk segera menyelesaikan pandemi ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya setelah ini kami akan undur dari ibadah ini. Biarlah persembahan yang sudah kami haturkan, termasuk hidup kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan, Tuhan sempurnakan. Doa yang masih jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan menutupnya bersama-sama dengan doa Bapa kami yang akan kami pujikan.
Jemaat yang terkasih, ibadah sudah selesai. Mari kita undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang, menjaga kebersihan jasmani rohani, tetap jalankan protokol kesehatan ketat. Di bulan penciptaan ini, mari ingatlah dan berbaktilah kepada penciptamu, serta jaga dan lestarikan alam lingkungan. Bersama-sama, saya undang bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih, karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak hari ini sampai selamanya. Amin. Pada